Kemampuan untuk menciptakan memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Nah, model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah titik-titik apakah A. Problem based learning, apakah B. Contextual teacher learning, apakah C. Project based learning, apakah D. Open inquiry, apakah E. Cooperative learning. Teman-teman, soal seperti ini untuk menjawabnya kita harus menganalisis narasi yang dikembangkan atau deskripsi yang dikembangkan. Oke, kita lihat coba dari yang pertama. Kemampuan untuk menciptakan memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru. Berarti teman-teman, ini adalah gagasan konstruktivisme ya, itu teman-teman ya. Proses membangun, mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa ya, berdasarkan pengalaman tentunya. Oke, kemudian sikap kreatif guru. Nah, ini termasuk yang ini teman-teman ya. Jadi menciptakan itu ada hubungannya dengan konstruktivisme dan inquiry. Inquiry itu proses pembelajaran didasarkan pada pencarian atau penemuan melalui proses berpikir sistematis ya. Pengetahuan bukan hasil dari mempertimbangkan sejumlah fakta, kan, tetapi dari proses menemukan sendiri. Kemudian bagian yang model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar. Artinya apa? Pembelajaran menekankan pemanfaatan lingkungan itu sebagai media, itu membuat pembelajaran akan lebih bermakna atau meaningful learning ya. Nah, dari tiga narasi yang dikembangkan atau deskripsi yang dikembangkan pada soal itu merujuk kepada ciri-ciri dari contextual teacher teaching and learning teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut ke nomor 2 teman-teman. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Nah, kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Nah, menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Apakah A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa? Apakah B. Guru menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas? C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Mana ini jawaban yang paling tepat? Oke teman-teman, kalau dalam menghadapi soal seperti ini kita harus fokus pada soalnya. Coba kita lihat, permasalahannya adalah ini, tidak tersedia media dan sumber belajar. Nah, tidak tersedia sumber belajar yang disediakan oleh sekolah itu harusnya bukan menjadi alasan bagi guru untuk tidak kreatif ya. Bukan menjadi alasan guru untuk tidak kreatif dalam menyediakan media dan sumber. Banyak sekali sumber teman-teman. Salah satunya guru itu harus kreatif dalam mendayagunakan berbagai media alam sekitar. Karena alam sekitar kan gratis ya teman-teman ya. Dalam pembelajaran kan akan juga malah lebih bermakna bagi siswa karena itu dekat dengan kehidupan siswa. Oke ya. Jadi bagaimana guru dalam mengolah, menyajikan alam sekitar itu menjadi media yang tepat dalam pembelajaran. Nah, sehingga siswa itu aktif dalam belajar, malah bermakna bagian ini sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Oke ya. Jadi jawaban yang paling tepat antara A sampai E itu adalah jawaban yang A. Oke, kita masuk nomor 3 teman-teman. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Nah, upaya apa yang Anda lakukan untuk menghadapi keadaan tersebut? Apakah A. Saya mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah? Apakah B. Saya meminta kepada sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Apakah C. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan? Apakah D. Saya menerima keadaan sekolah dan sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana
besarnya. Yang E, saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Oke teman-teman, dari deskripsi soal yang tersedia itu intinya itu kita itu diuji dalam kepribadian teman-teman ya, kepribadian kita dalam etos kerja, terutama untuk bagian ini, menguji adaptasi Anda terhadap lingkungan baru dan kreativitas Anda dalam menghadapi persoalan yang ada. Nah, ciri-ciri dari adaptasi adalah cepat dan tanggap terhadap perubahan. Ini ya, ini pada soal kan ditempatkan di tempat yang tidak optimal ya, kondisi lingkungan belajar mengajar yang tidak optimal, media sumber belajar yang minim ya. Itu memerlukan daya adaptasi Anda terhadap pekerjaan baru Anda ya. Kemudian kreatif. Nah, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Nah, Anda itu dikatakan kreatif itu jika memiliki ciri-ciri mampu menemukan atau mengemukakan gagasan atau hal baru ya teman-teman, yang belum terpikirkan oleh orang lain untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, pada soal itu kira-kira jawaban yang mencerminkan kepribadian Anda dalam beradaptasi dan kreatif itu yang mana? Apakah A, saya mengusulkan ke kepala dinas pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah? Ini bukan wewenang Anda ya, ini bukan wewenang Anda yang A. Yang bisa meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, ini berarti Anda tidak adaptif ya. Kemudian saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk mengadakan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. Ini adalah tugas dari sekolah secara umum yang dipimpin oleh kepala sekolah, jadi bukan wewenang Anda sebagai seorang guru. Yang D, saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana adanya juga. Nah, ini juga bukan ciri-ciri dari orang kreatif dan adaptif. Yang E, saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru dalam memajukan sekolah. Nah, ini yang paling kreatif ya teman-teman. Ini tanda bahwa Anda itu adaptif dan kreatif. Lanjut ke nomor 4, mengajar di kelas yang berjumlah 40 siswa. Nah, kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa adalah diskusi tentang materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Anda mengamati kegiatan pembelajaran, nah selama diskusi pengajaran masih cenderung ramai dan banyak siswa yang bergurau. Nah, berdasarkan hal tersebut, apa tindakan Anda yang Anda akan lakukan? Apakah A, membebaskan siswa untuk berdiskusi meskipun ramai dan gaduh? B, apakah memberhentikan diskusi dan memaksa siswa untuk memperhatikan? Apakah C, memberikan aturan baru dalam berdiskusi dengan materi yang berbeda setiap kelompok? D, membiarkan saja kegiatan diskusi berlangsung dengan anggapan bahwa diskusi memang cenderung ramai. Ya, dari opsi A, B, C, D ini jawaban yang paling benar apa? Nah, kita harus tahu teman-teman, ini pokok masalahnya kita mengadakan suatu pembelajaran model diskusi, ya metode diskusi, namun kendalanya adalah cenderung ramai. Nah, ada langkah-langkah untuk mengatasi siswa ramai teman-teman. Ini yang perlu kalian catat, ya, yang perlu kalian tahu. Bagaimana sih caranya mengatasi siswa yang ramai saat diskusi? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita sebagai guru harus mengenal karakteristik siswa. Nah, berusaha mengenal siswa satu persatu, apakah siswa itu cenderung pendiam, ataukah cenderung banyak bicara, apakah siswa itu cenderung pintar, ya, ada yang tidak pintar. Kita harus tahu karakteristik peserta didik itu ya satu persatu, sehingga nanti akan mudah dalam kita menyusun suatu kelompok. Nah, kelompoknya kalau misalkan ada pendiam ditaruh di pendiam, maka nanti akan pasif ya, kelompoknya akan pasif. Kalau rame, cenderung rame yang suka bicara ditaruh di kelompok yang suka bicara, nanti juga akan menimbulkan kegaduhan. Jadi kita harus mengenal karakteristik siswa satu persatu. Itu langkah yang pertama untuk mengatasi siswa ramai. Kemudian langkah kedua itu kita itu harus memilih tugas atau proyek yang memancing kerjasama teman-teman. Ya, jadi jangan hanya menggunakan tugas yang bersifat menguji kognitif siswa. Nanti akan cenderung siswa-siswa yang pintar akan cenderung mengerjakan itu, sementara siswa yang tidak pintar atau kurang pintar dalam hal akademik nanti akan cenderung tidak partisipatif dalam kelompok gitu ya. Jadi pilih satu tugas atau proyek yang mengaktifkan interaksi antara satu teman dengan teman yang lain dalam satu kelompok ya.
Yang ketiga adalah keep moving. Apa itu keep moving? Caranya bagaimana untuk keep moving? Ya, itu dengan memberikan topik yang berbeda-beda, teman-teman. Topik yang berbeda-beda yang diberikan pada masing-masing kelompok. Jadi kelompok satu dan kelompok lain itu memiliki topik-topik yang berbeda, sehingga nanti tidak menimbulkan keramaian, teman-teman. Ya. Kemudian yang keempat adalah pengaturan denah tempat duduk. Nah, mengatur denah tempat duduk itu juga sangat penting. Siswa yang cenderung pendiam jangan ditempatkan bersama siswa yang pendiam. Ini terkait juga dengan mengenal karakteristik siswa tadi. Kemudian yang kelima, pertanyaan tingkat tinggi. Jadi untuk menjadikan siswa itu fokus terhadap materi pembelajaran atau fokus terhadap materi diskusi, maka gunakan tugas-tugas yang memancing pertanyaan tingkat tinggi, ya, sehingga nanti siswa akan tergerak atau tertarik dengan materi yang disajikan atau soal yang disajikan. Itu langkah-langkahnya, ada 5 langkah yang sudah saya sediakan. Mana dari opsi A sampai D ini yang mencerminkan mengenal karakteristik siswa, memilih tugas proyek yang memancing kerjasama, kemudian keep moving dengan memberikan topik yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok, mengatur denah tempat duduk, dan pertanyaan tingkat tinggi. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang C, memberikan aturan baru dalam diskusi, memberikan materi yang berbeda dari setiap kelompok. Itu adalah cara atau langkah untuk mengatasi siswa yang ramai saat diskusi. Masuk ke nomor 5, teman-teman. Untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak, guru lebih tepat memilih alat permainan yang apa? Apakah A, sepeda 3 roda, gerobak kecil dan bola? Apakah B, kartu bergambar, kartu kata, dan kartu suku kata? Apakah cermin, pakaian, kostum, aksesorisnya? Apakah D, krayon, spidol, dan kertas gambar? Nah, kita harus tahu dulu, teman-teman, kemampuan sosial emosional anak itu apa sih sebenarnya? Oke, kita berikan definisinya begini, teman-teman. Jadi perkembangan sosial anak itu adalah proses perkembangan pribadi anak selaku seorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, perkembangan ini berlangsung sejak bayi hingga akhir hayat. Nah, ini perkembangan sosial emosional itu hubungannya dengan itu. Nah, pemilihan media untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak itu harus menyediakan media yang menumbuhkan interaksi dengan orang lain, nah, baik secara langsung maupun tayangan media animasi atau film. Ini dari opsi A sampai opsi D, ini yang mencerminkan pemilihan media yang menumbuhkan interaksi antar sesama siswa aja, ya. Sesama siswa yang mana? Kita lihat coba yang opsi yang D, krayon, spidol, kertas gambar. Itu apakah kira-kira ada muncul interaksi antara anak? Tentu saja tidak, karena krayon, spidol, kertas gambar itu untuk menguji kreativitas atau untuk menumbuhkan kreativitas siswa, ya. Untuk C, cermin, pakaian, kostum, dan aksesorisnya, ini juga tidak berhubungan dengan interaksi siswa, ya. Ini untuk menumbuhkan percaya diri siswa, bisa ini untuk cermin, pakaian, kostum, dan aksesorisnya. Kemudian kartu gambar, kartu kata, kartu suku kata, itu tidak berhubungan dengan interaksi terhadap siswa yang lain. Yang B, opsi B, itu adalah salah satu media yang digunakan untuk menumbuhkan kemampuan kognitif siswa, ya, yang B, ya. Kemudian yang A, sepeda roda 3, itu artinya gerobak kecil dan bola. Inilah ya media pembelajaran yang mengaktifkan interaksi siswa. Misalkan bola itu kan pasti medianya digunakan oleh beberapa siswa, ya. Satu bola digunakan untuk bermain apa, gerobak kecil juga, sepeda roda 3 juga, itu kan bisa digunakan yang satu dorong, satu itu, ya. Itu berarti mengaktifkan hubungan interaksi antara siswa satu dengan siswa yang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, teman-teman, kita masuk nomor 9. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan di era globalisasi saat ini. Dengan maksud agar apakah A, terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia, tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa luar, adaptif dengan arus globalisasi saat ini, dan nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa dan bangsa kita. Nah, penanaman nilai moral itu hubungannya dengan jiwa kepribadian bangsa, teman-teman. Jadi yang mana? Opsi A, B, C, apa D, ya. Kalau akulturasi itu apa, teman-teman? Akulturasi itu perpaduan budaya.
Ya, jadi dalam hal budaya Indonesia itu bukan ya, berarti bukan. Jadi jawaban yang paling tepat antara A, B, C, dan D itu adalah yang D. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Pak Tino adalah Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa dengan peragaan sebagai berikut. 1. Pak Tino mengajak siswa untuk mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. 2. Pak, banyak kepala seekor kucing ada 1, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing ada 5 kali 1, 5 ya. Kemudian banyak kepala seekor kucing ada 2, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing berarti ada 5 kali 2. Nah, banyak kepala seekor kucing ada 4. Banyak kepala seekor kucing ada 4, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing ada 5 kali 4. Nah, peragaan yang dimaksud oleh Pak Tino di dalam pembelajaran matematika termasuk model pembelajaran apa? Apakah inquiry dan discovery learning? Apakah contextual teaching and learning? Apakah problem based learning? Apakah cooperative learning? Ya, coba kita analisis satu persatu dari langkah per langkah ya teman-teman. Coba perhatikan untuk yang tahap 1 ini, Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di di halaman sekolah. Nah, 5 ekor kucing, mengamati 5 ekor kucing. 5 ekor kucing itu berarti media dan sumbernya itu berasal dari lingkungan sekitar, teman-teman. Ya, nanti silahkan kalian simpulkan sendiri data-data yang masuk di sini ya. Bahwa media dan sumber itu berasal dari lingkungan sekitar. Kemudian coba kita lihat bahwa itu dari 2, 3, 4 itu menandakan bahwa siswa itu membangun pengetahuan dari pengalaman sendiri. Siswa disuruh mengamati sendiri ya, guru tidak menunjukkan langsung 5 kali 1 sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan 10, kan tidak begitu, tapi diarahkan ke konteksnya ya, dibangun sendiri pengetahuannya dari pengalaman sendiri, dari mengamati, kegiatan mengamati. Itu namanya prinsip kerjanya adalah konstruktivisme. Jadi pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa. Kemudian dari data-data 2, 3, 4 itu siswa itu pembelajaran itu diarahkan untuk menemukan konsep teman-teman ya, atau proses inquiry atau menemukan ya. Dari media dan sumber berasal dari lingkungan, kemudian ada konstruktivisme atau siswa membangun pengetahuan dari pengalaman sendiri, kemudian pembelajaran diarahkan menemukan konsep perkalian atau proses inquiry. Ini adalah ciri-ciri dari apa? Apakah inquiry dan discovery learning? Apakah contextual teacher and learning? Apakah problem based learning? Apakah cooperative learning? Nah, jawaban yang paling tepat adalah ini, contextual teaching and learning, teman-teman. Jadi 7 prinsip CTL itu kalian juga harus hafal. Nah, salah satunya adalah konstruktivisme, inquiry, dan yang lain-lain ya, itu tentunya. Nah, kalau menganalisis soal itu alangkah baiknya kalian itu memahami setiap dari model-model pembelajaran ya, masing-masing itu langkah-langkahnya seperti apa, prinsip-prinsipnya apa, itu harus tahu, sehingga nanti ketika disajikan dalam bentuk soal, nanti kalian akan paham, oh ini diarahkan ke sini, jadi nanti jawabannya adalah model ini gitu ya. Itu caranya begitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan nomor 8. Menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari A. Inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. C. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. D. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, dan refleksi. Nah teman-teman, ini saran saya ya untuk kalian, bagi kalian yang peserta P3K, agar kalian itu memahami setiap dari model-model pembelajaran yang ada, yang kontemporer, yang terbaru. Misalkan ada CTL, project based learning, problem based learning, discovery learning, scientific learning, dan macam-macam itu ya. Nah, salah satunya adalah ini, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning ya. Prinsip-prinsip CTL atau pembelajaran kontekstual itu ada 7 teman-teman, yang perlu kalian ketahui itu ada 7. Yang pertama itu adalah prinsipnya adalah konstruktivisme. Artinya apa? Proses membangun, jadi pengetahuan itu dibangun ya, pengetahuan baru itu dibangun dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman, seperti tadi yang kita sudah jelaskan pada nomor sebelumnya.
Kemudian proses kedua adalah inquiry, artinya penyelidikan dalam pembelajaran kontekstual. Artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian atau penemuan melalui proses berpikir yang sistematis. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bertanya, artinya apa? Pertanyaan, belajar pada dasarnya bertanya dan menjawab pertanyaan. Jadi pembelajaran itu diarahkan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Baik, siswa diajarkan untuk bertanya, sama seperti scientific learning juga diarahkan untuk bertanya, ya, dan menjawab pertanyaan tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat belajar. Nah, artinya apa? Pembelajaran dirancang dalam satu komunitas belajar, artinya pembelajaran itu diarahkan ke kelompok-kelompok belajar, teman-teman, ya. Kelompok-kelompok belajar agar terjadi dalam suatu komunitas belajar, gitu ya, saling tukar pikiran di dalamnya, gitu. Kemudian adanya pemodelan, artinya apa? Proses belajar mengajar itu guru sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh siswa, ya, guru sebagai model tentunya, ya. Kemudian ada refleksi, adalah proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari, yang telah dilakukan dengan atau menyortir kejadian yang telah melalui pembelajaran, ya. Setelah pembelajaran diadakan refleksi. Itu ciri dari pembelajaran kontekstual atau CTL atau contextual teaching and learning. Kemudian yang terakhir adalah penilaian autentik, di mana guru itu mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa lengkap, yang menyeluruh, secara menyeluruh, ya, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik, atau baik itu dari awal proses kemudian sampai hasil. Itu penilaian autentik namanya, ya teman-teman. Mana yang mencerminkan ketujuh ini? Jawaban yang tepat adalah yang B, konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Pada dasarnya ada 7, teman-teman, ya. Oke teman-teman, kita masuk nomor 9. Bu Windy akan menjelaskan konsep operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa sisa pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan. Maka guru harus memilih alat peraga yang sesuai, yaitu apakah A, block DINS, apakah B, kartu-kartu bilangan, apakah C, neraca bilangan, apakah D, batang kausioner, ya. Ini kita harus tahu dulu block DINS itu peraganya seperti apa, kalau enggak ya tidak bisa, gitu ya. Oke, ini block DINS, teman-teman, ya. Gambarnya dilihat itu. Kemudian kartu bilangan itu seperti ini. Kemudian untuk neraca bilangan itu ini, ya. Kemudian yang terakhir batang kausioner itu ini. Nah, kita harus paham satu-satu, teman-teman. Kita lihat coba, ya, yang batang kausioner, ya, kausioner, ya, itu adalah salah satu media pembelajaran atau alat peraga yang digunakan untuk menunjukkan sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan, ya, bilangan sederhana. 8, 4, 2, 2, 2 itu hanya sederhana sekali, teman-teman, ya. Itu batang kausioner, ya. Kemudian yang neraca itu juga untuk menggambarkan pengurangan dan penjumlahan bilangan biasa, bilangan dalam ukuran kecil, ya, bilangan sederhana, misalkan 1 sampai 100 atau 1 sampai 30, gitu aja, ya teman-teman. Kemudian untuk kartu bilangan ini untuk menunjukkan penjumlahan dan pengurangan, ya. Pada bilangan juga tidak melibatkan sampai ribuan. Nah, yang sampai ribuan itu terlihat pada gambar itu, yang block DINS, gitu ya. Gambarnya block DINS itu ada macam-macam, yang warna merah, warna hijau itu menunjukkan ada yang satuan, ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribuan, teman-teman. Itu untuk menunjukkan penjumlahan dan pengurangan, perkalian serta pembagian tanpa sisa pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah block DINS. Lanjut ke nomor 10. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. 1. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misalkan kacang panjang, lidi, karet, sedotan. Kemudian kedua, menulis suatu bilangan belasan, misalkan 13 di papan tulis. Kemudian meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. Kemudian meminta siswa membilang
banyak benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. Kemudian meminta siswa mengambil benda sebanyak 13 tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru gitu ya. Guru melingkari satuan atau puluhan dulu, kemudian melingkari puluhan atau satuan. Kemudian yang 6, meminta siswa untuk membilang banyaknya benda yang diambil untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. Kemudian jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulangi langkah 5 dan 6. Kemudian 8, jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1 berapa banyak benda yang diambil. Jawaban yang diharapkan dari siswa adalah 10. Nah, menyimpulkan banyak nomor terakhir, langkah terakhir menyimpulkan bahwa 1 pada angka 13 itu bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Nah, pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan apa? Oke teman-teman, jadi ini teman-teman dari nomor 1 sampai 9 itu siswa itu diarahkan untuk memahami bilangan tempat atau nilai tempat 1 itu ternyata nilainya adalah 10 atau tempat puluhan teman-teman. 1 pada angka 13 itu bernilai 10 atau menempati tempat puluhan. Nah, itu dikonstruksi sedemikian hingga teman-teman ya, pengetahuan itu dibangun oleh siswa dengan praktek pengamatan secara langsung. Ini merupakan ciri-ciri dari konstruktivisme. Artinya sama seperti tadi ya, salah satu prinsip-prinsip yang di pembelajaran kontekstual itu adalah konstruktivisme. Jadi pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa. Guru hanya menyediakan media dan sumber sedemikian sehingga dan merancang pembelajaran sehingga siswa itu bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri gitu ya teman-teman. Cirinya di situ. Terima kasih sudah menonton video kami dan salam guru lekam.